GDID tutup permanen, ini 21 e-commerce Indonesia yang tutup lapak. Operasional belanja daring atau e-commerce GDID yang dikenal dengan jargon dijamin ori akan dihentikan permanen per tanggal 31 Maret. Keputusan itu diambil karena JD.com akan berfokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara. Sebelum menutup layanannya, GDID diketahui telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa waktu lalu. Jumlahnya mencapai 200 orang atau 30% dari total seluruh pegawai. Minggu lalu, GDID juga menutup layanan logistiknya GDL Express Indonesia. Pihak perusahaan mengumumkan penutupan tersebut dalam situs resminya. GDID mengumumkan akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. Pengumuman itu tercantum di website resmi serta akun media sosialnya ketika diakses pada 30 Januari 2023. Sementara itu, toko offline GDID di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sales. GDID akan menambah deretan daftar list e-commerce Indonesia yang sudah tutup lapak, di antaranya 1. Elevania merupakan salah satu marketplace B2B Indonesia. Namun di tengah badai PHK startup, perusahaan menutup layanannya pada Desember 2022 lalu. 2. Mataharimall.com berdiri pada 2015, perusahaan ini merupakan salah satu anak usaha Lipo Group dan Matahari Department Store memiliki saham 20% di dalam platform itu. Lalu Matahari Mall berubah menjadi matahari.com. 3. Plaza.com merupakan platform hasil kerjasama Telkom dengan eBay pada 2010. Hanya berselang 2 tahun, Telkom merombak Plaza.com pada 2012. Kala itu diubah menjadi belanja.com dan memungkinkan pengguna untuk mengakses 500 juta produk eBay. 4. Belanja.com. Platform ini bertahan sekitar 8 tahun setelah diubah dari Plaza.com. Telkom akhirnya menutup layanan tersebut pada 1 September 2020 lalu. Saat itu disebutkan penutupan layanan karena ada perubahan strategis. 5. Multiply pada 2011 dirilis saking seriusnya Multiply memindahkan kantor pusatnya dari Amerika Serikat ke Indonesia. Kemudian Naspers menyetop aliran modal ke Multiply dan memilih berinvestasi di platform e-commerce asli Indonesia yaitu Toko Bagus. 6. Toko Bagus adalah e-commerce dengan konsep iklan baris yang dialihkan ke platform digital. Seiring dengan bergesernya model iklan baris ke marketplace, Toko Bagus yang sudah berganti nama menjadi OLX Indonesia pada 2014. 7. Kelapa, perusahaan e-commerce pertama yang memilih fokus menyediakan produk unik seperti karya seni dan cenderamata ditutup pada 2019. 8. Rakuten, pemain raksasa asal Jepang, perusahaan ini masuk ke Indonesia menggandeng MNC Group, hanya beroperasi sekitar 5 tahun di Indonesia. 9. Orami berdiri sejak tahun 2013, platform ini menyediakan produk kebutuhan ibu dan anak. Beberapa waktu lalu dilaporkan jika Orami telah diakuisisi oleh platform e-commerce enabler Circle. 10. Cipika berdiri pada 2014, Cipika adalah salah satu dari berbagai upaya Indosat memperluas bisnisnya ke sektor digital. Namun Cipika ditutup pada 2017 karena perkembangannya dinilai lambat. 11. Sorable, startup e-commerce fashion Sorable telah menghentikan operasional efektif per 30 Juli 2020 lalu. 12. Bananas mulai beroperasi pada Januari 2022, hanya beroperasi sekitar 10 bulan. 13. Veledu adalah situs e-commerce khusus perjalanan wisata yang didirikan pada tahun 2010. Tapi akhirnya pada April tahun 2015, Veledu menyatakan menutup seluruh layanannya karena perbedaan kultur dan model bisnis. 14. Scalup, portal e-commerce yang menyediakan beragam produk fashion dan desainer muda Indonesia berdiri pada tahun 2012. Dimodali oleh Sweet Media Group sekaligus membawahi Bukalapak dan Hijab. Akhirnya Scalup tutup pada tahun 2016. 15. Peruplo, situs e-commerce khusus fashion yang didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini sempat mendapat investasi seri A sebesar 1,5 US dollar dari Meyuven, sebuah venture capital asal Singapura. 16. Lola diluncurkan pada tahun 2015 sebagai situs e-commerce yang menyasar produk pakaian dalam khusus perempuan. Perusahaan yang hadir untuk pangsa pasar spesifik ini berhenti beroperasi pada Januari tahun 2017. 17. Kleora hadir untuk mengakomodir kebutuhan belanja produk khusus wanita. Tapi karena tidak mampu menggait antusiasme pasar, Kleora akhirnya bertransformasi menjadi e-commerce khusus jual beli barang bekas yang dinamai Plero sejak Oktober tahun 2015.
18. Beauty Treats, situs jualan daring produk kecantikan yang beroperasi sejak tahun 2013. Namun, perusahaan berhenti beroperasi pada Maret tahun 2015. 19. Lamido didirikan pada tahun 2013 oleh perusahaan inkubator roket internet yang juga membesarkan Lazada. Roket internet memilih meleburkan Lamido dengan Lazada pada Maret tahun 2015. 20. Berniaga.com, situs iklan baris yang fokus melakukan bisnis customer to customer atau C2C. Situs ini beroperasi pertama kali pada tahun 2009 dengan dukungan pendanaan dari 701 Search Pte Ltd. Berniaga.com pada Januari tahun 2014 nyatanya diakuisisi oleh OLX Indonesia karena konsep bisnis yang sama. 21. Sedapur, platform marketplace yang berfokus pada produk-produk kuliner. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011. Pada Agustus tahun 2013, perusahaan ini menutup operasionalnya karena strategis bisnis yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.